Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 3 tentang entry jurnal. Masih bersama saya Sukma Laili. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang entry jurnal. Entry jurnal untuk soal yaitu PT Jayatama. Di sini ada soal kasus, studi kasus PT Jayatama. Kita lihat dulu soal di sini kebijakan akuntansi untuk PT Jayatama. Yang pertama, yaitu untuk kebijakan khususnya, pembelian dilakukan dengan menghitung PPN masukan atau fed-in sebesar 10%, dan ada termin pembayaran yaitu 3/15 dan N/45. Apabila terlambat membayar hutang akan dikenakan denda sebesar 1%. Lalu ada pengeluaran kas. Pengeluaran yang di atas 2 juta rupiah maka akan dibayar dengan menggunakan cek, dan untuk pengeluaran yang kurang dari 2 juta rupiah kita menggunakan sistem dana tidak tetap, akan menggunakan kas kecil dengan menggunakan sistem dana tidak tetap. Untuk penjualan diperhitungkan fed out sebesar 10% dan termin pembayarannya 2/10 N/30, mendapatkan potongan 2% apabila pelunasannya kurang dari 10 hari. Apabila terlambat membayar piutang, maka akan dikenakan denda sebesar 1%. Itu untuk penjualan. Untuk penerimaan kas langsung masuk ke bank, disetorkan ke bank. Penilaian persediaan kita di sini menggunakan metode average atau rata-rata bergerak. Penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Langsung saja kita masuk ke dalam transaksi yang pertama. Transaksi pertama tanggal 1 Desember ada BKK 01 dengan bukti kas keluar. Bukti kas keluar di sini maka akan dijurnal ke cash receipt journal, ke cash payment journal. Jadi di sini ada bukti kas keluar, yaitu bagian gaji dan upah dengan keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November sebesar Rp31.250.000. Jadi ada pengeluaran kas, maka dicatat ke dalam bukti kas keluar dengan nomor bukti 01 BKK, maka kita catat di dalam cash payment journal. Di sini ada PT Jayatama cash payment journal Desember tahun 2021, tanggal 1 dengan evidence number 01 BKK. Deskripsinya kita tulis bagian gaji dan upah, pembayaran gaji dan upah. Karena ini merupakan pembayaran gaji bulan November, maka dicatat ke dalam utang biaya atau accrued expense. Jadi dicatat ke dalam utang biaya, bukan masuk ke dalam biaya gaji dan upah, karena merupakan pembayaran gaji karyawan untuk bulan November, yaitu sebesar Rp31.250.000.
maka kita catat di debit Rp31.250, accrued expense, dan kreditnya cash in bank Rp31.250.000. Bisa lebih jelas sedikit ya, tanggal 1 bagian gaji dan upah, di jurnalnya accrued expense di debit dan kreditnya cash in bank masing-masing Rp31.250.000. Kita lanjut transaksi yang kedua, ada dokumen 02, ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sini yaitu pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November. Jadi ada piutang karyawan sebesar Rp1.875.000, maka dicatat ke dalam cash receipt journal atau penerimaan kas. Di sini deskripsinya yaitu karyawan, maka kita jurnal cash in bank di debit sebesar Rp1.875.000. Karena ini merupakan penerimaan piutang karyawan, maka kita catat ke dalam other receivable dengan nomor akunnya dan totalnya sebesar Rp1.875.000. Jadi bisa dilihat di sini penerimaan piutang karyawan sebesar Rp1.875.000. Di debit cash in bank dan kreditnya other receivable sebesar Rp1.875.000. Itu dokumen 02. Kita lanjut transaksi yang ketiga, ada dokumen ketiga, ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini PT Andara, yaitu keterangannya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 23 November. Jadi ada pelunasan utang, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Maka dicatat ke dalam cash payment journal tanggal 2 Desember, yaitu di debitnya account payable di debit, kreditnya yaitu cash in bank. Karena mendapatkan potongan, maka kita mendapatkan potongan sebesar 3%. Karena pembayarannya kurang dari 15 hari. Di sini ada terminnya ya, 3/15 and per 45. Jadi apabila membayar selama kurang dari 15 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Jumlah utangnya sebesar 3.325.875.000. 3%, maka potongan pembeliannya yaitu sebesar Rp9.776.250. Saya zoom ya biar kelihatan. Jadi jurnalnya account payable di debit, cash in bank di kredit, dan purchase diskon di kredit. Kita lanjut, berikutnya ada voucher kas kecil, dokumen keempat, yaitu pembelian perlengkapan sebesar Rp1.218.750. Maka kita catat ke dalam petty cash tanggal 5 Desember dengan nomor bukti 01 VKK. Maka kita catat pembelian perlengkapan, deskripsinya, akunnya yaitu office supplies dengan nomor akun 11302. Total jumlahnya yang di debit yaitu Rp1.218.750 dan kredit Rp1.218.750. Jadi jurnalnya office supplies di debit dan kreditnya petty cash. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen 05,
untuk PT Jaya Tama ada faktur. Di sini perusahaan kita ada di atas, jadi ini merupakan faktur penjualan. Jadi ada faktur penjualan, PT Jaya Tama menjual 2 barang, yaitu lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2. Sebanyak 20 unit dengan 18 unit. Dengan harga masing-masing 5.687.500 dan 8.312.500, dan jumlah total penjualan yaitu 263.375.000, ada PPN sebesar 10%. Jadi total piutangnya sebesar 289.712.500. Maka kita catat ke dalam sales journal tanggal 6 Desember dengan invoice numbernya 71/PJ. Untuk deskripsinya yaitu di sini toko lavender, maka kita buat deskripsinya toko lavender. Di debit account receivable sebesar 289.712.500 diambil dari total. Jumlah penjualannya atau salesnya diambil dari total harga penjualan 263.375.000 dan ada PPN outcome atau fat out sebesar 26.337.500. Itu 10% dari jumlah penjualan. Untuk transaksi tanggal 6 Desember dokumen 5 ini selain dicatat ke dalam sales journal, juga dicatat ke dalam general journal. Jadi jurnalnya ada 2. Jurnal pertama dicatat ke dalam sales journal tanggal 6 Desember, dicatat ke dalam sales journal untuk toko lavender. Selain itu juga dicatat ke dalam general journal. Jadi jurnal yang kedua dicatat ke dalam sales journal, yaitu jurnalnya cost of goods sold di debit, dan yang di kreditnya merchandise inventory. Jadi harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 188.125.000. Ini yaitu diambil dari kartu persediaan ya. Kartu persediaan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita ada dua kartu persediaan di tanggal 6 toko lavender untuk lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 totalnya ditambahkan, maka angkanya masuk ke dalam general journal sebesar Rp188.125.000. Kita lanjut dokumen berikutnya, dokumen 6, ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sini yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November 2021 dengan termin 2/10/30 sebesar Rp244.773.375. Maka kita jurnal di bukti kas masuk yaitu cash receipt journal penerimaan kas, dicatat ke dalam cash receipt journal tanggal 2 Desember, yaitu dengan nomor buktinya di sini ada BKM 02. Tanggal 7 Desember ya, tanggal 7 Desember BKM 02 dari toko Armida. Jadi dari toko Armida kita menerima uang cash in bank di debit. Dan ada potongan sebesar 2% dari jumlah piutangnya. Piutangnya yaitu sebesar 249.768.750. Piutang ini ada di daftar saldo piutang awal ya di soal. Dan sales diskonnya sebesar 4.995.375. Jadi jurnalnya cash in bank di debit, sales diskon di debit, dan yang kreditnya yaitu account receivable. Saya zoom biar bisa terlihat.
Ya, jadi ini transaksi tanggal 7 Desember, toko Armida, cash in bank di debit, sales diskon di debit, dan kreditnya account receivable. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen 7 ada nota kredit. Sebelumnya kita menjual barang kepada toko lavender, ternyata dikembalikan karena ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka ada retur penjualan. Yaitu sebesar Rp15.400.000. Maka kita jurnal ke dalam general jurnal, yaitu di sini jurnalnya sales retur sebesar Rp14 juta, account receivable fat out Rp1.400.000 dan account receivable Rp15.400.000. Jadi jurnal yang pertama diambil dari soal, yaitu di sini ada 14 juta yaitu sales returnya, sedangkan PPN keluaran atau fat out sebesar 1.400.000 itu diambil dari soal, maka kita jurnal di debit 1.400.000 dan account receivable sebesar Rp15.400.000. Dan untuk jurnal yang kedua, yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di kredit sebesar 10 juta, itu diambil dari kartu persediaan. Kita ambil kartu persediaan retur penjualan tanggal 8 untuk lemari tipe 2 dan lemari tipe 1. Totalnya ditambahkan ada sebesar Rp10 juta. Itulah transaksi tanggal 8 Desember. Berikutnya dokumen ke-8. Dokumen ke-8 di sini ada faktur. Di sini ada PT Andara, berarti kita membeli. PT Jayatama ada di bawah, berarti kita membeli barang kepada PT Andara, yaitu lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 dengan jumlah Rp246 juta. Kita zoom ya biar kelihatan soalnya. Rp246.060.000 dengan PPN 10% dan total seluruh utangnya yaitu Rp270.666.000. Faktur pembelian ini maka kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal 11, kita lihat tanggalnya, tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember kita catat ke dalam purchase journal. Yaitu tanggal 9 Desember dengan invoice number 124-AN, di sini 124-AN, tanggal 9 Desember dengan termin 3/15N45. Apabila ada mau mendapatkan potongan 3%, dibayar paling lambat 15 hari dan paling lambat pembayaran 45 hari. Maka kita jurnal, yaitu deskripsinya PT Andara, pembelian PT Andara, merchandise inventory yaitu jumlah persediaan yang dibeli, barang yang dibeli Rp246.060.000 dan PPN income atau fat out sebesar Rp24.606.000 dan yang dikreditnya Rp270.666.000.
Sudah terlihat ya, transaksi tanggal 9 Desember. Dokumen 8. Kita lanjut, dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya tanggal 10 Desember, yaitu dokumen 9. Bank SMK. Pembayaran angsuran utang bank dengan rincian angsuran pokok 9 juta dan bunga pinjaman Rp4.950.000. Jadi jumlah pengeluaran Rp13.950.000. Kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal. Dicatat ke dalam Cash payment journal dengan nomor bukti 03 BKK _BKK tanggal 10 Desember Bank SMK, dengan kita buat di kolom others, yaitu bank loans. Di debitnya bank loans sebesar Rp9 juta dan interest expense Rp4.950.000. Ini sesuai dengan soal ya, angsuran pokoknya Rp9 juta dan bunga pinjamannya Rp4.950.000, sedangkan cash in bank dikredit sebesar Rp13.950.000. Jadi jurnalnya bank loans di debit, interest expense di debit, dan kreditnya cash in bank. Untuk transaksi tanggal 10 Desember. Kita lanjut, dokumen berikutnya yaitu dokumen ke-10. Ada voucher kas kecil. Keterangannya pembayaran biaya iklan sebesar Rp625.000, maka kita catat ke dalam petty cash journal. Petty cash journal yaitu tanggal 11 Desember dengan nomor bukti 02 UKK. Maka kita catat ke dalam petty cash journal. Di sini jurnalnya yaitu advertising expense karena pembayaran biaya iklan. Jadi advertising expense sebesar Rp625.000 di debit dan kreditnya petty cash Rp625.000. Transaksi berikutnya tanggal 13 Desember ada bukti kas masuk, yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November dengan termin 2/10 N/30 kepada diterima dari toko lavender sebesar Rp228.112.500. Maka kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yaitu toko lavender. Maka kita catat di deskripsinya toko lavender. Kita lihat toko lavender, cash in bank di debit Rp228.112.500, yaitu jumlah dari total yang diterima. Lalu sales discount, lalu account receivable sebesar Rp228.112.500. Ini tidak mendapatkan potongan karena transaksi lebih dari 10 hari. Transaksinya tanggal 30 November, paling lambat pembayaran tanggal 10 November. Karena pembayaran lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan. Jadi jurnalnya cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Ini transaksi untuk dokumen ke-11. Kita lanjut transaksi berikutnya, ada dokumen 12. Di sini ada bukti kas masuk. Transaksi yang terjadi yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 20 November tahun 2021 dengan termin pembayaran 2/10 N/30 dan denda 1% sebesar Rp203.568.750. Transaksi ini kita buat di cash receipt journal pada tanggal 14 Desember. Transaksi tanggal 14 Desember ini sama dengan tanggal 13 Desember ya.
yaitu jurnalnya cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Cash in banknya 203.568.750 dan account receivable-nya sama. Jadi di jurnal transaksi untuk toko Marvelo dengan evidence number 04-BKM. Jadi sama dengan transaksi tanggal 13 Desember yaitu toko Lavender. Transaksi berikutnya tanggal 15 Desember, dokumen 13 ada faktur. Di sini perusahaan PT Jaya Tama ada di atas. Berarti ini merupakan faktur penjualan. PT Jaya Tama menjual lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 dengan jumlah unit masing-masing 14 dan 15 unit. Maka jumlah seluruhnya, jumlah penjualan yaitu 204.312.500 dan PPN sebesar 10%, total penjualan, total piutang yaitu Rp224.743.750. Maka kita buat di sales journal. Transaksi ini kita buat di sales journal yaitu tanggal 15 Desember. Di sini ada toko Marvelo. Jurnalnya di debit Rp244.743.750 dan yang kreditnya sales dan PPN outcome masing-masing Rp204.312.500 dan Rp20.431.250. Dokumen 13 ini selain dibuat di jurnal penjualan atau sales journal, dibuat juga di jurnal umum atau general journal. Jadi jurnalnya ada dua, tanggal 15, invoice number 72-PJ, di jurnal dengan akun cost of goods sold di debit dan kreditnya merchandise inventory sebesar Rp149.975.50. Angka ini, cost of goods sold dan merchandise inventory ini angkanya diambil dari kartu persediaan. Kita lihat kartu persediaan. Inventory card ada dua, yaitu lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu di sini tanggalnya 15 Desember. Kita lihat di tanggal 15 Desember untuk keluarnya lemari panjang tipe 1 Rp56.891.800 dan lemari panjang tipe 2 transaksi yang sama, tanggal yang sama yaitu 15 Desember, totalnya Rp89.081.250. Kita tambahkan, maka hasil dari yang ada di jurnal penjualan yaitu Rp145.973.50. Jadi angka cost of goods sold diambil dari kartu persediaan. Transaksi berikutnya ada bukti kas keluar, yaitu dokumen ke-14 dengan nomor bukti 04-BKK tanggal 17 Desember. Transaksinya yaitu pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 15 November sebesar Rp297.343.750. Maka kita catat bukti kas keluar ini, kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Cash payment journal pada tanggal 17 Desember dibayar kepada PT Dirama. Jadi tanggal 17 Desember dibayar kepada PT Dirama, evidence number diisi 04-BKK, deskripsinya kita isi PT Dirama. Jadi jurnal yang dibuat, account payable di debit dan cash in bank di kredit masing-masing Rp200.343.750. Ini transaksi tanggal 17 Desember
dibayar utang, pelunasan utang kepada PT Dirama. Berikutnya kita masuk ke dokumen 15, ada bukti kas keluar PT Jaya Tama membayar pembayaran listrik, air, dan telepon. Ini saya ralat ya, pembayaran listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.625.000. Jadi ini pembayaran listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember. Maka jurnal ini dibuat di jurnal penerimaan jurnal pengeluaran kas, yaitu cash payment journal, tanggal 19 Desember, evidence number 05 BKK, description kita isi PLN, PDAM, dan Telkom. Akun yang diisi yaitu di sebelah debit, electricity, telephone, and water expense dengan total sebesar Rp2.625.000 di debit dan cash in bank. Jadi jurnalnya di debit yaitu electricity, telepon, dan water expense di debit, dan kreditnya cash in bank masing-masing Rp2.625.000. Jadi transaksi tanggal 19 Desember ini dokumen ke-15, karena ini pembayaran telepon, listrik, dan air, saya rubah menjadi pembayaran bulan Desember, maka kita jurnalnya juga dengan akun beban listrik, telepon, dan air di debit dan kreditnya cash in bank. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu tanggal 16, dokumen 16, tanggal 20 Desember. Di sini ada faktur PT Dirama, berarti perusahaan PT Jaya Tama membeli barang kepada PT Dirama. Jadi faktur ini merupakan faktur pembelian, yaitu barang yang dibeli lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 dengan jumlah pembelian Rp186.649.500 dan PPN sebesar 10%. Total dari utang tersebut yaitu Rp205.314.450. Kita catat ke dalam purchase journal yaitu tanggal 20 Desember dengan invoice number 089-DR, diambil dari nomor bukti. Deskripsinya kita buat pembelian dari PT Dirama, jadi jurnalnya yang di debit yaitu merchandise inventory dan PPN income, dan yang di kreditnya account payable. Kita lanjut dokumen berikutnya tanggal 21 Desember, dokumen ke-17. Kita masuk ke dalam dokumen 17 PT Jaya Tama. Di sini ada bukti memorial bagian keuangan, yaitu minta dilakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan. Jadi kita buat transaksi ini di General Journal. Iya, kita lihat PT Berlan di sini mempunyai piutang sebesar Rp15.400.000. Minta dihapuskan sebesar 50%. Maka kita catat di dalam General Journal yaitu tanggal 21 dengan invoice number 01-BM dengan jurnal uncollectible accounts di debit dan account receivable di kredit sebesar Rp7.700.000. Jadi inilah merupakan dokumen ke-17 yang penghapusan piutang atas toko Berlan sebesar 50%. Kita lanjut dokumen berikutnya. Tanggal 22 Desember yaitu dokumen ke-18, ada nota debit PT Jaya Tama yang awalnya kita membeli barang kepada PT Dirama. Ada retur karena barang dikembalikan tidak sesuai dengan pesanan, yaitu lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 masing-masing 2 unit. Maka kita buat transaksi ini di
General Journal dengan nomor bukti 01/ND tanggal 22 Desember. Kita buat tanggal 22 Desember, invoice number 01/NB, kita jurnal di debit account payable sebesar Rp22.012.100 dan kredit merchandise inventory dengan value added tax atau VAT-in masing-masing sebesar Rp20.011.000 dan Rp2.100.100. Ini transaksi tanggal 22 Desember, yaitu retur pembelian. Kita lanjut, dokumen berikutnya yaitu ada voucher kas kecil, dokumen ke-19 dengan nomor bukti 03 VKK tanggal 23 Desember 2021, pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Minta masuk ke dalam akun maintenance expense sebesar Rp650.000. Maka kita buat di petty cash journal. Kita buat di dalam petty cash journal, yaitu perbaikan lantai toko tanggal 23 Desember dengan nama akun di debit maintenance expense sebesar Rp650.000 dan petty cash Rp650.000. Ini transaksi tanggal 23 Desember. Berikutnya dokumen ke-20 tanggal 24 Desember. Ada faktur. Faktur di sini ada di atas PT Jaya Tama, berarti ini merupakan faktur penjualan. PT Jaya Tama menjual barang lemari panjang tipe 1 dan tipe 2 masing-masing 20 unit dan 18 unit. Maka transaksi ini sama seperti sebelumnya, kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal dan dicatat ke dalam jurnal umum atau general journal. Kita lihat di sales journal tanggal 24 Desember kita menjual barang kepada toko Armida. Jadi dicatat tanggal 24 Desember toko Armida, account receivable di debit Rp289.712.500, sales di kredit dan VAT out masing-masing Rp263.375.000 dan Rp26.337.500. Transaksi tanggal 24 Desember, dokumen 20, dan ini juga dibuat di general journal, jadi jurnalnya ada 2. Untuk tanggal 24 Desember ini jurnalnya ada 2, yaitu di sales journal dan general journal. Untuk yang general journal, jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Angkanya sama seperti tadi, diambil di kartu persediaan sesuai dengan tanggal, yaitu lemari panjang tipe 1 ditambah dengan lemari panjang tipe 2. Jadi ini diambil dari kartu persediaan. Kita lanjut berikutnya, dokumen ke-21, ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil di sini dibayar Rp500.000 ke percetakan Livana untuk pembayaran biaya newspaper dan tabloid, yaitu merupakan biaya iklan ya, advertising expense sebesar Rp500.000. Maka kita catat ke dalam petty cash journal tanggal 25 Desember, yaitu pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Maka kita jurnal newspaper dan tabloid expense sebesar Rp500.000 di debit dan kredit petty cash. Kita lanjut dokumen berikutnya, dokumen 22.
ada PT Andara di atas, ini merupakan faktur. Karena ada perusahaan pihak lain ada di atas, ini merupakan faktur pembelian. Maka kita catat ke dalam jurnal pembelian. PT Jayatama membeli lemari panjang tipe 1 dan lemari panjang tipe 2 dengan harga per unit masing-masing dan totalnya sebesar Rp148.555.000. Maka kita buat di purchase journal tanggal 26 Desember, toko Andara, deskripsinya diisi pembelian toko Andara, di debit Rp135.050.000, merchandise inventory, Fed in Rp13.505.000, dan account payable Rp148.555.000. Ini transaksi tanggal 26 Desember ada di purchase journal, yaitu dokumen ke-22. Berikutnya dokumen ke-23 ada voucher kas kecil, pembelian perlengkapan toko sebesar Rp1 juta. Maka perlengkapan toko, office supplies, dicatat ke dalam petty cash journal tanggal 27. Pembelian perlengkapan toko, maka jurnalnya office supplies di debit 1 juta dan kreditnya petty cash 1 juta. Transaksi berikutnya, dokumen ke-24 ada bukti kas masuk diterima dari toko Lavender, yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember sebesar Rp274.312.500. Maka kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, yaitu tanggal 28 Desember. Jurnalnya yang dibuat yaitu cash in bank di debit dan account receivable di kredit, masing-masing Rp274.312.500. Sesuai dengan soal ya, Rp274.312.500. Dokumen berikutnya tanggal 30 Desember, yaitu dokumen ke-25, ada pengisian kembali kas kecil sebesar Rp3.093.750. Maka transaksi ini dicatat ke dalam cash payment journal tanggal 30 Desember, yaitu petty cash di debit, dan kreditnya yaitu cash in bank, masing-masing sebesar Rp3.993.750. Jadi petty cash di debit dan cash in bank di kredit untuk transaksi dokumen ke-25. Dokumen berikutnya tanggal 31 Desember ada dokumen 26, bukti kas keluar. Masih ke dalam bukti kas keluar atau cash payment journal di jurnalnya. Di sini PT Andara membayar, yaitu ada pelunasan utang dagang sebesar Rp270.666.000. Maka dicatat ke dalam cash payment journal PT Andara, account payable di debit, dan kreditnya cash in bank, masing-masing sesuai dengan soal, yaitu Rp270.666.000.
Itulah tadi transaksi yang terjadi PT Jaya Tama, dan ini bisa kita lihat transaksi untuk purchase jurnal. Jadi kalian bisa lihat untuk purchase jurnal transaksi selama bulan Desember. Lalu ada transaksi general jurnal, sales jurnal. Ini transaksi yang terjadi pada PT Jaya Tama selama bulan Desember, yaitu dari sales jurnal. Lalu ada cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas, transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Berikutnya cash payment jurnal, transaksi yang terjadi selama bulan Desember untuk jurnal pengeluaran kas. Semoga bisa terlihat ya. Dan yang terakhir ini ada petty cash jurnal. Pas de soleil, 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 pas de soleil.